Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan teori graf kali ini. Kita akan membahas mengenai pewarnaan titik dan sisi graf ya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Titan Anggaraksa. Lalu ada dua rekan saya yaitu Silvi Maulani dan Muhammad Habil Rahman. Ya, bisa dilanjut. Ya, yang pertama di sini saya jelaskan dulu untuk sejarah pewarnaan graf. Jadi pembuktian pertama terhadap masalah 4 warna tersebut diberikan oleh Kempe pada 1879. Sekitar 10 tahun kemudian, tepatnya 1890, Heywood menemukan kesalahan pada bukti Kempe tadi, namun masih menggunakan 5 warna. Hampir seabad lamanya, masalah warna tersebut belum dipecahkan sampai akhirnya pada 1976, Appel dan Haken membuktikannya dengan menggunakan komputer, dan hingga saat ini studi mengenai pewarnaan graf terus berkembang. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, untuk pewarnaan graf ini ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, 2 titik yang bertetangga itu tidak boleh memiliki warna yang sama. Oke, nanti kita di contoh akan sama-sama ya lihat sama-sama bagaimana ya implementasi dari persyaratan ini. Ya, persyaratan yang kedua di sini ada pewarnaan itu boleh menggunakan angka atau huruf ya. Jadi bukan hanya pakai warna merah, kuning, hijau, kita juga boleh menggunakan angka ya. Boleh juga menggunakan huruf ya sebagai apa ya, metode pelabelan gitu, untuk membedakan. Lalu banyak warna vertex minimum yang dapat dimiliki sebuah graf dinotasikan dengan apa? Chi ini ya, bukan X ini. Ini dibacanya chi atau kromatik. Lalu graf tersebut harus graf simpel, bukan graf multigraf ataupun digraf atau graf berarah. Ada keunggulan pewarnaan menggunakan angka ya. Nilai Chi itu sendiri bisa langsung terlihat di grafnya dengan cukup melihat nilai terbesarnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat misal kita misal kalau pewarnaan kita pakai 3 macam warna. Nah, kalau pakai angka kita tinggal kasih warna untuk misalnya warna A kita kasih nomor 1 misal, untuk warna B angka 2, warna C angka 3 gitu. Nah, nanti kan berarti kita sudah mengetahui bahwa oh, untuk nilai kromatiknya di sini ada 3 gitu. Ada 3 warna yang digunakan. Ya, bisa dilanjut. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Seperti graf-graf yang ada pada slide ini, kita ambil contoh graf yang pertama. Yang pertama ini graf langsung ke penjelasan saja. Graf di samping ini memiliki 3 titik dengan 2 macam warna. Graf tersebut telah memenuhi syarat pewarnaan, yaitu titik yang berdampingan atau berelasi langsung, warnanya tidak boleh sama, sehingga kita dapat menggunakan warna yang sama pada titik yang memenuhi kriteria. Gitu. Jadi jika titik ujung, tengah, dan ujung satunya itu harus diwarnai dengan warna yang berbeda, karena mengacu kepada syarat yang dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana graf yang berdampingan atau bertetangga itu tidak boleh sama. Ya, lalu di graf berikutnya, graf di samping ini memiliki 4 titik dengan 2 macam warna. Graf di samping memiliki 4 titik, namun hanya menggunakan 2 macam warna, karena masing-masing titik berelasi kepada tepat satu titik lainnya, sehingga pewarnaan bisa diulang di titik lain yang tidak terhubung garis secara langsung. Ya, bisa kita lihat di sini, kita punya 4 titik ya.
Yang satu titik 1 terhubung ke titik 2 ke titik 3, titik 3 titik 4. Jadi urut ya dia terhubungnya. Nah, jadi titik 1 itu dengan titik 2 itu warnanya harus berbeda. Setelah itu titik 2 dengan titik 3 warnanya harus berbeda. Namun tidak ada persyaratan yang melarang bahwa titik 3 tidak boleh sama dengan titik 1. Karena apa? Karena titik 1 dengan titik 3 itu tidak terhubung secara langsung. Sehingga kita bisa menggunakan warna yang sama. Jangan lupa dalam pewarnaan graf ini kita dituntut untuk menggunakan menggunakan warna seoptimal mungkin ya, sehingga kita tidak dianjurkan untuk menggunakan warna yang terlalu banyak macamnya begitu. Jadi kalau bisa diulang di titik lainnya maka diulang saja begitu. Jadi tidak perlu harus membuat warna baru. Setelah itu di gambar yang terakhir itu kita punya 4 titik ya, dan di situ ada 4 macam warna. Nah, setiap titik dalam graf tersebut memiliki 4 titik yang masing-masing punya relasi ke 3 titik lainnya, sehingga warna setiap titik harus berbeda karena semua titik berelasi satu sama lain. Ya, bisa kita lihat di sini, semisal kita yang sebelah kiri atas itu adalah titik 1. Nah, titik 1 itu memiliki relasi langsung kepada titik yang di bawahnya, yang di sebelah kanan, juga yang berada di ujung sebelah kanan bawah. Nah, sehingga masing-masing titik yang terhubung itu tidak boleh sama warnanya. Sehingga kita di sini memiliki 4 warna yang berbeda. Sehingga Chi atau kromatiknya ada 4. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, ini contoh pewarnaan dengan angka ya. Ini hanya berbeda cara pewarnaan saja. Kalau yang tadi dengan warna yang bisa kita lihat, yang namun yang sekarang dengan pewarnaan yang bisa kita baca. Jadi di sini menggunakan angka ya. 1, 2, 1, 3. Nah, itu kita ibaratkan satu macam warna. Berarti jika dengan angka, kita bisa langsung melihat angka terbesar dalam graf tersebut adalah angka 3. Begitu juga kita langsung menemukan kromatiknya berapa. Jadi ada 3 macam warna yang digunakan dalam graf tersebut. Ya, begitu juga dengan contoh yang di sebelah kanan. Kita punya graf yang memiliki 1, 2, 3, 4 cabang ya. Namun setiap cabang itu punya titik di ujung-ujung garisnya. Nah, itu berarti titik yang di setiap ujung garis itu boleh sama warnanya. Boleh sama karena mereka tidak terhubung satu sama lain. Mereka hanya berelasi dengan titik pusatnya, yaitu titik yang label warnanya 2. Nah, di sana kita hanya menggunakan 2 macam warna sehingga kromatiknya 2. Kan di situ angka maksimalnya adalah 2. Ya, bisa dilanjutkan. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pewarnaan graf khusus. Yang pertama ini ada graf bipartisi. Jadi contohnya dari graf bipartisi itu seperti gambar ini. Nah, untuk graf bipartisi sendiri itu dinotasikan menjadi seperti ini. K, M, N. Untuk M sendiri itu partisi 1 atau wilayah pertama. Jadi kan partisi itu merupakan suatu bagian. Jadi untuk graf bipartisi sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian. Untuk M ini merupakan partisi 1 atau wilayah 1, sedangkan N sendiri ini merupakan partisi 2 atau wilayah 2. Nah, untuk graf bipartisi sendiri ini terbagi menjadi 2 partisi kan ya, di mana nanti itu di setiap titiknya yang berada pada setiap bagian atau di setiap partisi itu yang sama tidak saling bertetangga. Terus untuk graf bipartisi sendiri
dia itu memiliki paling sedikit 2 bilangan kromatik. Nah, untuk contohnya sendiri, kita akan mewarnai graf bipartisi ini dengan angka agar lebih mudah. Contohnya untuk titik pertama ini saya kasih warna 1, lalu untuk titik kedua ini saya kasih warna 1. Kenapa ini sama-sama dikasih warna 1? Karena antara titik ini dengan titik ini, dia itu tidak bertetangga atau tidak berhubungan seperti ini. Kalau seumpama dia memiliki hubungan dengan garis ini, maka dia tidak boleh menggunakan warna yang sama. Karena dia tidak berhubungan, jadi bisa menggunakan warna yang sama. Selanjutnya, untuk di bagian sebelah sini, kita bisa menggunakan warna yang berbeda. Karena warna 1 ini sudah digunakan pada titik yang ini, maka di sini harus menggunakan warna 2. Lalu untuk yang ini, karena warna 1 sudah digunakan dengan ini dan ini, maka dia juga tidak boleh menggunakan warna 1. Dia bisa menggunakan warna 2. Nah, kenapa ini diperbolehkan menggunakan warna 2? Karena antara titik yang ini sama titik yang ini dia tidak berhubungan, jadi boleh menggunakan warna yang sama. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Titan, kita lebih baik kita disuruh untuk meminimalisir warna. Jika warnanya masih bisa digunakan untuk titik yang lain, maka gunakan saja, jangan menggunakan warna baru. Nah, untuk titik yang selanjutnya ini, kita coba dulu apakah dia bisa menggunakan warna 1. Tidak bisa karena di titik yang ini, dia sudah menggunakan warna 1. Titik yang ini dia juga menggunakan warna 1. Dan mereka berhubungan. Ini mereka memiliki hubungan. Jadi titik ini harus menggunakan warna lain. Nah, warna lainnya kita coba pakai warna 2. Apakah bisa? Dan ternyata bisa pakai warna 2 karena antara titik ini dengan titik ini dan ini tidak memiliki hubungan. Jadi bisa memakai warna 2. Mungkin untuk contoh pewarnaannya seperti itu. Nah, setelah itu yang selanjutnya, yang sebelumnya belum selesai. Baik, mungkin selanjutnya ini di sini kita bisa menghitung bilangan kromatiknya ya. Jadi untuk Kai, kita misalkan graf ini merupakan graf K ya. Graf K, Kai graf K sama dengan. Nah, untuk Kai sendiri atau jumlah bilangan kromatik ini kan merupakan jumlah minimal warna yang digunakan oleh graf. Karena ini ada 2 warna, yaitu ada warna 1 dan warna 2. Jadi jumlah bilangan kromatik dari graf K ini adalah 2. Seperti ini. Mungkin bisa di next. Di sini yang selanjutnya itu ada pewarnaan graf khusus untuk graf kompleks. Jadi untuk graf kompleks sendiri itu contohnya seperti ini. Mohon maaf ini kalau kurang bersih untuk catatannya. Jadi ini merupakan contoh graf kompleks. Untuk graf kompleks sendiri dinotasikan menjadi K dalam kurung M. M sendiri dia tuh merupakan vertex yang sesuai dengan ordograf. Nah, vertex itu kan titik ya. Jadi untuk graf di bawah ini atau graf yang tertera ini, dia itu merupakan K. M itu kan vertex, berarti dia memiliki 4 vertex seperti ini. Nah, untuk pewarnaan graf kompleks sendiri sebenarnya itu kurang lebih sama dengan graf bipartisi. Jadi langsung saja untuk yang pertama kita kasih warna 1 seperti ini. Nah, apakah warna 1 ini bisa kita gunakan lagi untuk titik selanjutnya? Untuk titik ini itu tidak bisa karena dia saling berhubungan, jadi kita harus menggunakan warna yang berbeda. Nah, warna yang berbeda saya pakai warna 2.
Ini warna 1, ini warna 2. Nah, untuk titik yang selanjutnya ini, apakah bisa menggunakan warna 2? Nah, ini kan tidak bisa ya, karena sudah berhubungan. Kalau menggunakan warna 1 apakah bisa? Dan ternyata tidak bisa juga karena berhubungan, ada garis ini. Maka kita harus memakai warna baru. Saya memakai warna 3. Sekarang untuk titik yang terakhir, apakah bisa menggunakan warna 1, 2, 3? Tentunya tidak bisa ya, karena di sini ada hubungan, di sini juga ada hubungan, dan di sini ada hubungan. Maka dari itu kita harus menggunakan warna baru lagi. Saya menggunakan warna 4. Nah, untuk ciri-cirinya dari pewarnaan graf kompleks sendiri, jadi kainnya itu atau jumlah bilangan kromatiknya itu sama dengan vertexnya. Jadi jika vertexnya ada 4 seperti ini, maka jumlah bilangan kromatiknya pasti ada 4. Jika dia merupakan persegi 5 dan graf kompleks, maka dia pasti memiliki bilangan kromatik yang berjumlah 5. Untuk ini sendiri dia berjumlah 4. Seperti ini. Mungkin dari saya itu saja. Bisa di next. Oke, mungkin ini saya sedikit koreksi aja ya. Untuk notasi graf kompleks itu sebenarnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah jumlah vertexnya. Cuman itu aja. Berarti kalau keempat, ini adalah keempat seperti ini. Ya, itu aja mungkin sedikit alatnya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada sebuah pewarnaan ya, tapi pewarnaannya bukan titik, melainkan adalah garis yang diwarnakan. Warna garis itu notasinya adalah ini. Dibacanya adalah chromatic index ya. Chromatic index. Nah, syaratnya itu grafnya itu harus simple dan bukan multigraf maupun bukan graf berarah. Oke, langsung aja saya contohkan seperti apa. Misalkan saya buat sebuah graf ya. Ini saya buat graf siklis dengan 5 vertex. Oke, saya hubungkan masing-masing sisinya. Nah, cara mewarnainya adalah sama aturannya seperti graf titik, tetapi yang tidak boleh bertetanggaan adalah sisi. Nah, misalkan saya mewarnai mulai dari sini, ini adalah warna 1, maka sisi sebelah sini dan sebelah sini itu tidak boleh satu. Karena mereka bertetangga, jadi nggak boleh sama. Jadi ini adalah 2, dan ini adalah 2. Kemudian yang ini kita bisa gunakan warna yang udah ada, yaitu 1. Karena sisi ini tidak bertetangga dengan sisi ini. Sedangkan untuk sisi ini, kita dapat gunakan warna, kalau 1 itu sudah dipakai, sudah bertetangga dengan ini, berarti tidak bisa. Kalau 2 juga, dia bertetangga dengan ini, berarti tidak bisa. Berarti kita gunakan warna yang baru, adalah warna 3. Nah, ini adalah contoh dari pewarnaan garis. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, kemudian kalau dia graf tersebut adalah graf yang dapat diwarnai, maka berlakulah yang namanya Fishing theorem. Fishing theorem itu adalah jika sebuah graf tersebut adalah graf non-kosong, dan graf tersebut adalah graf simple, maka berlaku ini. Nah, ini adalah degree tertinggi ya. Nah, ini artinya degree tertinggi pada sebuah graf. Apa itu degree tertinggi? Misalkan saya punya graf, saya contohkan lagi.
ini memiliki degree yaitu 1. Karena dia hanya memiliki satu sisi, yang ini memiliki degree-nya 3, 1, 2, 3. Yang ini memiliki degree 2, karena dia memiliki 2 sisi. Sebentar ya. Oke. Lanjut. Nah, ini degree-nya juga 2. Nah, jadi degree tertinggi di graf ini adalah ini. Nah, berarti kita nanti akan mengambil nilai ini. Berarti delta G-nya adalah 3. Nah, seperti ini. Oke, itu adalah definisi dari degree. Sekarang, kalau misalnya saya punya graf lagi, masih sama grafnya siklis. Ini adalah sebuah graf siklis. Kita warnai garisnya. Oke, yang ini itu adalah degree-nya 2. Titik A ya, titik A itu 2, titik B itu 2, dan sampai sini juga sama ya, ini 2, ini 2, ini degree-nya 2, dan ini degree-nya 2 juga. Nah, berarti degree yang dimiliki oleh chromatic indexer yang dimiliki oleh ini itu adalah antara 2 chromatic indexernya, atau juga 3, karena 2 plus 1, 3. Nah, kalau kita lihat, ini ada satu warna, ini warna kedua, dan ini warna ketiga. Maka X-nya atau X lagi, chromatic indexernya adalah 3. Nah, maka ini pernyataan ini bisa dikatakan benar. Sekarang saya berikan contoh lagi. Masih sama siklis, tapi yang ini siklisnya adalah 4 titik ya. 4 vertex. Oke. Ini titik A, DA, dia memiliki degree, yaitu 2, karena kiri dan bawah 2. Titik B memiliki degree 2 juga. Titik C memiliki degree 2 maksud saya. Dan titik D memiliki degree 2. Kita buktikan apakah teorema ini benar, bahwa nilai chromatic index itu akan berada di rentang segini. Sekarang kita masukkan chromatic tertingginya adalah 2 ya, tidak ada yang lebih besar lagi dari 2, berarti 2 lebih kecil dari chromatic indexernya, dan besar dari 3. Kalau kita lihat, kayaknya itu adalah ini 1, ini 2, ini 1, ini 2 sisinya. Nah, di sini hanya ada 2 warna. Hanya ada 2 warna sisi. Berarti kita bisa isi dengan 2. Nah, masih berlaku kan ini, bahwa nilai dari sebuah chromatic indexer itu akan selalu berada di rentang ini. Nah, itu adalah definisi dari pewarnaan sisi, pewarnaan graf sisi. Oke, jadi sekarang kita memasuki aplikasi pewarnaan graf penjadwalan ya. Jadi dalam penjadwalan ini ada ketentuannya. Yang pertama, karena untuk memudahkan saja sebagai latihan, jadwalnya mengikuti mahasiswa, bukan mahasiswa yang mengikuti jadwal. Terus yang kedua,
mahasiswa hanya boleh mengikuti satu matkul dalam satu jadwal. Jadi kalau ada matkul A jam 7, tidak boleh ada matkul B di jam 7 itu. Mahasiswa itu. Nah, jadi contohnya langsung aja. Misalkan ini, mahasiswa 1, dia ngambil matkul A, B, C. Ini 0. Berarti dia nggak ngambil ya. A, ngambil matkul B, ngambil matkul C. Kemudian yang mahasiswa 2, ngambil matkul A, D. Udah, itu aja. Mahasiswa 3, ceritanya dia ngambil matkul B, C. Udah, itu aja. Kemudian mahasiswa 4, ceritanya dia ngambil matkul D, D dan E. Oke. Dan mahasiswa 5, dia ngambil matkul A dan C. Oke. Yang pertama kali kita perlu lakukan adalah menggambar vertex. Matkul itu merepresentasikan vertex. Kita gambar ngasal aja ya, vertexnya di mana gitu. Oke, ini ada vertex, 5 matkul, 5 vertex. Anggaplah ini matkul A, ini B, C, D, E. Nah, sekarang kita lihat kombinasi pasangannya. Di mahasiswa 1, itu dia bisa ada kombinasi pasangannya A, B. Berarti kita hubungkan A, B. Kemudian AC, kita sambungkan AC, terus BC, kita hubungkan BC. Nah, seperti ini. Ada mahasiswa 2, dia ngambil matkul B dan ngambil matkul D. Berarti kita hubungkan garis B dan D. Seperti ini. Kemudian mahasiswa 3, dia ngambil matkul BC. Hubungkan BC. Oh, karena ini sudah dihubungkan ya, BC. Berarti kita tidak perlu menghubungkannya lagi, karena sudah ada. Kemudian mahasiswa 4 mengambil matkul D dan E. D dan E ini. Oh, D dan E ini. Ya, nggak ada lagi. Mahasiswa 5 ngambil matkul B dan C. A dan C. A dan C. Oh, sudah ada. Kalau sudah ada berarti tidak perlu menggambar garisnya lagi. Oke. Kemudian kita perhatikan di sini adalah melakukan pewarnaan ya. Misalnya saya mulai dari E dulu aja. E kita warnakan dengan warna 1. D kita warnakan warna 2. B kita bisa warnain pakai yang udah ada dulu, pakai 1. Karena ini tidak bertetanggaan dengan ini, berarti boleh pakai. Kemudian A kita bisa warnakan dengan 1 nggak bisa, dengan 2 bisa. Berarti kita warnakan dengan 2. Sedangkan C dia kita warnain 1 nggak bisa karena di sini ada warna 1 titiknya, warna 2 nggak bisa karena di sini ada warna 2 titiknya, berarti kita perlu warna baru, yaitu 3. Oke, berarti kita perlu buat 3 jadwal agar tidak terjadi bentrokan, minimal 3 jadwal. 4 jadwal, 5 jadwal itu bisa, tapi minimal itu adalah 3 jadwal. Sekarang coba kita buktikan apakah terjadi bentrok atau enggak, apakah sudah sesuai dengan ketentuannya. Misal jam 7, jam 8, jam 9. Kita lihat. Warna yang sama itu adalah B dan E. Matkul B dan matkul E. Berarti itu bisa sama. Warnanya sama, berarti jadwalnya bisa sama. Kemudian di jam 8, itu kita misalkan diisi dengan matkul ini aja, matkul C. Kita tulis C. Dan di
Di jam 9 kita isi dengan matkul D dan A. Sekarang kita buktikan apakah ini bertumbukan dengan jadwal mahasiswanya. Ketika mahasiswa ngambil matkul A, apakah dia bertumbukan dengan jadwal B dan jadwal C? Kita lihat ini A jam 9, B di jam 7, dan C di jam 8. Tidak bertumbukan berarti. Sudah benar. Terus mahasiswa 2, ketika dia ada matkul, di matkul B, kita lihat matkul B itu di jam 7, dan dia ada matkul lagi di D ya. D itu berarti jam 9. Berarti tidak bertumbukan. Kemudian di mahasiswa 3, dia punya matkul B dan C. Kita lihat B jam 7, C jam 8. Berarti tidak bertumbukan, masih sesuai. Kemudian mahasiswa 4, dia ngambil matkul D dan ngambil ngambil matkul E. Di sini lihat, ini D, ini E. Berarti tidak bertumbukan jadwalnya. Dan mahasiswa 5, dia ngambil matkul A dan matkul C. Ini A di jam 9, C. Berarti sudah sesuai kan ya? Tidak ada jadwal yang bertumbukan dalam satu jadwal. Tidak ada matkul yang bertumbukan dalam satu jadwal. Oke, ini adalah contoh dari pewarnaan titik untuk penjadwalan. Nah, kita lanjut. Oke, berarti ini ya kesimpulannya, di pewarnaan graf itu kita hanya berfokus pada warna minimum ya. Kita hanya memperhatikan bagaimana caranya agar graf itu bisa diwarnai sedikit mungkin. Itu adalah fokus pada bab pewarnaan graf. Terus yang perlu diperhatikan adalah notasinya ya. Untuk notasi KG. K itu artinya banyak warna, titik minimum pada sebuah graf. Dan notasi kedua itu adalah chromatic indexer, yang artinya banyak warna garis minimum pada sebuah graf. Nah, itu saja dari presentasi mengenai pewarnaan graf yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.